darah Tuhanku di bukit Golgota. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Selamat hari Minggu teman-teman remaja dan pemuda. Selamat hari Paskah. Kami dari Lifeline, Gereja Kristen Pasundan, dan Universitas Kristen Maranatha mengirimkan salam hangat untuk teman-teman di hari penuh sukacita ini. Mari kita juga berikan salam damai kepada keluarga ataupun teman yang berada bersama dengan kita ataupun yang jauh. Salam damai. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah kabar sukacita yang perlu terus kita sadari sebagai dasar iman kita. Mari kita deklarasikan kebangkitan Tuhan kita, Sang Raja Damai. Dikau yang bangkit, Maha Mulia.
Selama menjalani hari-hari kita, sadar ataupun tidak, ada sikap dan perilaku kita yang menyakiti hati Tuhan maupun sesama. Dengan penuh kerendahan hati, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Sahabat remaja dan pemuda, mari kita mengaku dosa kita. Ya Allah, pencipta dan pemilik kehidupan, kami datang dengan penuh rasa syukur karena kami mengalami cinta Tuhan yang luar biasa. Kemurahan dan kemuliaan Tuhan sungguh mempesona. Dan dalam kemuliaan itu, kami juga menyadari betapa berdosanya kami sebagai manusia. Terkadang kami menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Kami membiarkan diri kami larut dalam kesedihan, terjebak dalam konflik yang justru melemahkan kami. Kami datang kepadamu ya Allah dalam Kristus Yesus. Kami mengakui dan memohon kiranya Bapa mengampuni kami. Kami sadar bahwa seringkali kami tidak memakai hidup kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebagai orang muda, kami malah terjebak dalam kesombongan. Kami merasa bahwa kami bisa tanpa orang lain, bahkan tanpa Tuhan sendiri. Ampunilah kami, ya Yesus. Kami mengaku ya Allah, bahwa sebagai orang muda, kami juga sering terjebak dalam praktik hidup yang materialistik dan hedonistik. Sehingga kami melupakan sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Roh Kudus. Dalam pengakuan ini, kami mau taruh hidup dan masa depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami mau Tuhan dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Mazmur 103 ayatnya yang ke-12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah sukacita besar karena Ia sudah mendamaikan kita dari segala dosa dan kesalahan untuk bersatu kembali dengan Allah. Maka janganlah kita terkecoh oleh tipuan iblis karena maut sudah menyerah.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena hari ini kami boleh kembali berjumpa dengan momentum Paskah. Kami boleh kembali merayakan kebangkitan Kristus yang begitu besar maknanya bagi kami. Ya Tuhan, biarlah ketika kami sudah bersama-sama, sudah menyatukan hati dan pikiran kami, kami sungguh bisa juga merasakan ada kerinduan yang sangat besar untuk mendengarkan dan menyambut sapaan Tuhan melalui firman Tuhan yang Kau percayakan kepada hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan, kami boleh dengan sungguh-sungguh menerima, mencermati firman Tuhan ini, sehingga kehidupan yang kami jalani pada saatnya boleh menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang menyambut kasih karunia Tuhan dan yang tidak menyia-nyiakan kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Bersabdalah, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu senantiasa sedia dan rindu mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari surat Kolose. Surat Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat ke-20. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan 20. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam dalam kasih Kristus untuk kita semua saudara-saudara di hari yang penuh dengan sukacita ini. Selamat Paskah untuk kita semua. Semoga di hari Paskah ini kita masih boleh merasakan adanya sukacita yang besar. Karena kita percaya hari Paskah dan juga kebangkitan Kristus senantiasa akan memberikan inspirasi yang baru buat kita. Kalau misalnya pada hari ini rekan-rekan semua ditanyakan apa yang baru dari Paskah hari ini atau tahun ini. Kita akan mudah untuk menjawabnya atau tidak kira-kira. Kalau ditanya nih sekarang nih kepada setiap kita yang sedang mengikuti ibadah ini. Apa yang baru dari Paskah tahun ini? Bisa dengan cepat jawab atau tidak? Mungkin kita berpikir bahwa nggak ada yang baru, semuanya lama. Ya, kita mungkin ketika mengikuti ibadah ini masih dalam posisi mata dikucek-kucek begitu karena baru bangun. Ya, memang benar sih bahwa yang dikatakan kalau kita itu untuk memulai segala sesuatunya harus ke Tuhan dulu. Tapi bukan berarti enggak siap-siap dulu dong sebelum ibadah ya, enggak mandi atau juga cuci muka begitu. Atau kita masih juga melihat diri kita masih diri kita yang dulu.
yang mungkin mengikuti ibadah sambil melakukan kegiatan yang lain. Atau juga kita yang masih saja membiarkan diri kita dalam berbagai macam kebiasaan buruk yang kita pengen ubah. Atau bahkan mungkin kita sudah upayakan untuk ubah tapi masih belum bisa juga. Ya mungkin kalau misalnya dilihat dari situ kita akan menjawab bahwa kayaknya gak ada yang baru. Dan pada saat kita menjawab bahwa tidak ada yang baru dari Paskah tahun ini, maka disitulah jalan dari kita yang mungkin kurang akan bisa mendapatkan atau memaknai hari Paskah dengan lebih sungguh dan juga lebih serius. Karena kebangkitan Kristus harusnya membarui kita semua, saudara-saudara. Bacaan firman Tuhan yang tadi kita baca, yang kita boleh katakan sebagai sebuah pesan Paskah, ingin menghantar kita pada bagaimana Rasul Paulus menyapa dan mengingatkan jemaat di Kolose tentang bagaimana Kristus seharusnya diutamakan di dalam kehidupan manusia. Karena kalau Kristus yang diutamakan, maka nantinya kita bukan menjadikan diri kita sebagai fokus, sebagai yang utama, tetapi kita akan bisa menjalankan apa yang menjadi misi dari Kristus untuk kita. Dalam surat Kolose tadi yang kita baca, ayat 16 menggambarkan satu bagian yang sangat seharusnya kita bisa maknai dengan lebih. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu kita simpan dulu kata tersebut. Segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Tanpa terkecuali. Segala sesuatu. Berarti setiap hal. Semua hal. Bahkan bisa dikatakan seluruh ciptaan. Yang ada di semesta ini. Semuanya fokusnya adalah Dia. Fokusnya adalah Kristus. Lalu kemudian kita juga mau mengingat bersama, mau memaknai bersama yang ayat 20 nyatakan. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Mari kita coba melalui dua ayat tadi. Bahwa segala ciptaan semesta ini semua fokusnya kepada Dia. Fokusnya kepada Kristus. Dan semuanya bisa seperti itu karena Kristus telah memperdamaikan. Tema dari ibadah kita hari ini dalam momentum Paskah ini adalah damai bagi semesta. Mungkin ada di antara kita yang berpikir gitu ya, biasanya kalau tema-tema terkait dengan damai itu di hari Natal. Ya, ini di Paskah juga. Karena kedamaian yang sejati itu ada ketika Kristus memerintah di dalam hidup kita. Dan di Paskah ini kita kembali diingatkan bahwa kebangkitan Kristus harusnya dapat porsi yang besar buat kita. Kita mungkin pernah mendengar ada ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat yang disebutkan bahwa kenapa kita selalu merayakan Natal dengan luar biasa heboh tetapi Paskah biasa-biasa saja. Ada yang mengatakan juga bahwa Paskah harusnya lebih heboh dibandingkan Natal. Kalau yang saya ingin sampaikan adalah bahwa nggak ada yang harusnya lebih heboh atau tidak. Karena yang paling penting bagaimana kita memaknai itu dalam hati kita, dalam diri kita. Bukan bagaimana kemasannya. Tapi bagaimana kita sesungguhnya sudah memaknai bagian itu dalam hidup kita. Natal juga kalau dikemas dengan begitu bagus, dengan begitu meriah, tapi kalau kita nggak memaknai juga ada yang salah berarti. Begitupun juga dengan Paskah, mungkin kelihatannya nggak terlalu heboh. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh merasakan damai melalui Kristus yang bangkit, kita sudah memaknainya dengan baik. Ya ketika
hal-hal tersebut ada dalam kehidupan kita, kita kemudian mungkin berpikir bahwa udah biasalah kebangkitan Kristus, ya Kristus bangkit sudah. Tetapi kehidupan yang kita jalani mungkin adalah kehidupan yang terus berulang. Ya seperti kita berjalan dengan autopilot. Ya kita pokoknya sudah tahu bahwa hari ini akan ngapain, hari ini akan gimana. Kalau ada orang melakukan seperti ini, respon kita akan bagaimana, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin makna kebangkitan Kristus atau semangatnya itu hanya ada dalam sebuah bingkai liturgi ibadah saja. Bukan sungguh-sungguh muncul dan terus hadir dan dihidupkan di dalam kehidupan yang kita jalani. Kalau Kristus adalah pusat dari kehidupan kita sebagai manusia, bahkan juga seluruh ciptaan, ini yang saya ajak kita untuk renungkan. Memang karya Kristus adalah menebus dosa-dosa kita. Karya Kristus ketika dia mati di kayu salib, lalu kemudian ketika dia bangkit, dia menunjukkan bahwa dosa-dosa manusia telah ditebus. Tetapi kira-kira untuk apa Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita? Untuk apa Tuhan Yesus menebus dan juga menyelamatkan manusia? Bagian ini yang kita ingin coba highlight ya. Kenapa Kristus mau repot-repot menyelamatkan manusia dan menebus dosa-dosa mereka? Karena pastinya Tuhan Yesus juga mengharapkan supaya kita bisa saling menyelamatkan satu dengan yang lainnya. Bukan hanya kita sebagai sesama manusia, tetapi juga dalam kaitan tadi semesta. Ciptaan yang lain, karena Kristus adalah pusat dari seluruh ciptaan. Sehingga ketika kita sebagai manusia yang katanya diciptakan dengan berbagai macam kelebihan dan kesempurnaan dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain, manusia ini yang diharapkan bisa menjadi pemimpin yang benar dari seluruh ciptaan yang lain. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk bisa melihat sekitar kita. Lalu kemudian kita bisa berkarya di tengah ciptaan lain. Di tengah kehidupan kita dengan sesama manusia. Itu yang Tuhan harapkan dari kita, teman-teman semua. Nah, lalu mungkin muncul pertanyaan bagaimana? Karena kehidupan yang kita jalani saat ini adalah kehidupan yang luar biasa berat. Kalaupun tidak ditambah dengan pandemi COVID, sudah berat. Kalau misalnya saat ini, ya mungkin saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah ini punya pergumulan sendiri. Ini di tengah-tengah bagaimana Tuhan mengharapkan kita juga untuk bisa melakukan sesuatu, begitu ya. Mungkin kita merasakan ada anxiety. Mungkin juga kita merasakan bagaimana menjalani toxic relationship. Karena mungkin love language kita yang gak match gitu. Kemudian hal itu juga membuat kita burn out. Merasa lelah, merasa udah capek. Butuh staycation lebih, ya butuh vitamin C gitu kan istilah-istilahnya tuh. Yang pada akhirnya berujung pada ada proses healing yang diharapkan seutuhnya terjadi. Lalu tanpa sadar kita berkutat dengan semua itu sampai pada akhirnya kita lupa dan kembali fokusnya bukan pada Kristus yang menjadi sentral dari semua ciptaan, dari semesta ini. Tapi lagi-lagi fokusnya balik kepada diri kita sendiri. Pas mau melangkah, hari ini hari Paskah, kebangkitan Kristus harus dirayakan. Christ is risen. Tapi pas kita mau melangkah kita ingat anxiety lagi, toxic relationship lagi gitu ya. Kita butuh healing dan lain sebagainya. Mundur lagi. Padahal ada salah satu kunci yang harus kita miliki kalau kita ingin berperan di dalam damai bagi semesta yang harusnya diwujudkan oleh kita. Kita sering ngomong, enak ya ada relationship goals. Bangunlah, wujudkanlah relationship goals kita dengan Tuhan terlebih dahulu, teman-teman.
Sehingga kita punya relasi dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan yang akrab, yang erat, yang intim. Sehingga pada akhirnya kita tahu ketika kita melangkah, ketika kita menjalani kehidupan ini, alasannya cuma satu, yaitu bagaimana Kristus dimuliakan dengan tubuh kita, seperti yang Rasul Paulus katakan. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan sebuah tujuan yang jelas. Pergumulan, permasalahan pasti ada. Tetapi tentunya itu harusnya tidak membuat kita terhambat. Harusnya permasalahan kita malah bisa membuat kita semakin bisa mengupgrade diri kita. Kita semakin bisa menyesuaikan diri dengan tantangan yang lebih besar lagi. Dan semakin bisa melihat peran Tuhan yang hadir dalam hidup kita dalam setiap tantangan tersebut. Tangan Tuhan yang selalu diulurkan pada kita. Dan juga suaranya yang lembut yang mengatakan pada kita, jangan takut, aku ini. Yang mengawal kita, yang mendampingi kita dalam menjalani segala sesuatunya. Sehingga pada akhirnya setelah tercipta sebuah relationship goals dengan Tuhan, kita tahu bahwa kita juga dilibatkan oleh Tuhan. Bukan cuma diam lalu kemudian merasakan dan menerima, tetapi kita juga dilibatkan dan digerakkan oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk mewujudkan damai bagi semesta. Karena terlebih dahulu tadi Kolose mengatakan kita telah diperdamaikan. Itu yang membuat kita bisa fokus pada bagaimana menghadirkan damai bagi semesta. Yang itu berarti bahwa kita harus bisa menekan ego kita sedemikian rupa. Kita harus bisa menekan keinginan-keinginan pribadi kita yang kadang kala ingin menonjolkan diri kita sebagai yang harus terlihat. Sebagai yang harus diutamakan. Sebagai yang harus didengarkan, sebagai yang harus difasilitasi dan lain sebagainya. Padahal Kristus saja yang seharusnya mendapatkan semua spotlight istilahnya ya dari kita. Kristus yang harusnya mendapatkan pusat dari segala sesuatu yang kita jalani. Memang tidak mudah, saudara. Baik rekan-rekan yang saat ini masih menempuh studi, pasti ada persoalannya. Yang menempuh studi sebagai pelajar yang masih memakai seragam, sampai yang menempuh studi yang sudah tidak berseragam, yang mungkin juga sedang merencanakan pernikahannya, yang sedang merasakan betapa sibuknya kerja, apalagi kerja di tengah-tengah suasana kerja yang mungkin kita nggak cocok. Juga bagi rekan-rekan yang mungkin sedang atau baru membina sebuah hubungan rumah tangga. Bahkan sampai rekan-rekan yang mungkin baru merasakan bagaimana mengurus anak di dalam rumah tangganya. Setiap bagian kita punya persoalan kita masing-masing. Tapi sekali lagi, Kristus sudah mendamaikan kita. Kristus sudah berkarya, sudah hadir, sudah rela untuk kehilangan privilege-nya begitu. Itu dilakukannya demi kita. Sekarang tinggal bagian kita. Di hari Paskah ini, kita mau mengupayakan supaya gaung dari kebangkitan Kristus ini terus kita bawa, terus kita suarakan, terus kita ingat-ingat. Kalau kita mulai burn out lagi mulai nggak bertenaga, lagi mulai nggak semangat, ingat, Christ is risen. Tuhan sudah bangkit untuk kita semua. Dan Dia ingin kita bangkit juga. Karena ketika kita bangkit, kita menggerakkan juga orang-orang di sekitar kita. Ketika kita bangkit, kita juga siap untuk berkarya, untuk hidup, menjalani segala sesuatunya. Bahkan dengan ciptaan yang lain juga. Inilah bagian yang hari ini boleh kita renungkan bersama.
saudara semua. Jangan biarkan makna kebangkitan Kristus itu hanya ada di kalender aja gitu. 17 April hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus atau kebangkitan Isa Al-Masih begitu ya. Ditandain, udah 18 April udah beda lagi. Kita sudah balik dengan berbagai macam hal yang kita biasa lakukan. Dengan hiruk pikuknya dunia kita masing-masing. Sehingga pada akhirnya kita lupa lagi. Akhirnya kita kelewat lagi. Padahal ada banyak hal yang harus kita lakukan. Di tengah segala aktivitas dan kesibukan yang sedang rekan-rekan jalani, ingatlah. Bahwa Kristus ingin kita berkarya bagi Dia. Bahwa Kristus ingin kita survive untuk tetap bisa memuliakan Dia. Untuk tetap bisa dipakai sebagai tangannya. Tetap bisa dipakai sebagai alatnya. Untuk memuliakan Tuhan. Sampai pada saatnya nanti. Kita tiba di beberapa momentum perayaan gerejawi. Kita sudah bisa memaknai. Bahwa Kristus yang bangkit ini. Yang memberikan Hawa kepada keseharian kita. Kristus yang bangkit. Yang boleh benar-benar kita jaga. Dan senantiasa hadir di dalam segala aspek kehidupan kita tanpa terkecuali. Selamat Hari Paskah. Tetap semangat untuk setiap kita. Tetap berusaha memuliakan Tuhan. Dan tetap setia dalam menjalani segala sesuatu yang Tuhan percayakan pada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang terkasih, dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kita bersatu hati, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di dalam surga, karya dan karunia-Mu begitu besar bagi kami, yang secara khusus boleh kami maknai pada hari ini. Ketika kami bersama-sama masih boleh merayakan Paskah. Masih boleh memaknai kebangkitan Kristus yang telah mengubah hidup kami. Kebangkitan Kristus yang telah membarui diri kami. Biarlah Tuhan, kami senantiasa memiliki semangat untuk menjadi dan menunjukkan jati diri manusia baru itu melalui berbagai macam hal yang diperadabkan pada kami. Walaupun kami juga penuh dengan persoalan dan pergumulan, tetapi kami percaya Engkau yang memampukan dan menguatkan kami pada saatnya. Bapa, pada saat ini kami mengingat untuk saudara-saudara kami yang mungkin sukacita Paskahnya sedikit kurang lengkap karena mereka dalam kondisi terbaring sakit. Baik mereka yang
harus menjalani perawatan di rumah sakit, maupun mereka yang bisa menjalaninya di rumah masing-masing. Atau juga mereka yang sedang dalam proses pemulihan, yang tentunya penuh dengan pengharapan akan adanya kesembuhan yang sempurna pada diri mereka. Kami percaya Bapa bahwa bagi tiap-tiap mereka yang sedang dalam kondisi sakit, kuasa-Mu dan kasih-Mu itulah yang mereka ingat dan yang juga mereka jadikan sebagai sumber kekuatan dalam menjalani segala sesuatunya. Biarlah mereka tetap setia kepada Tuhan. Di masa mereka sakit pun mereka tetap memuliakan Tuhan. Karena kami boleh memaknai karya dan anugerah Tuhan tidak dapat dibatasi. Termasuk juga ketika kami dalam kondisi yang lemah dan sakit, kami tetap bisa merasakan karunia Tuhan dan karya Tuhan itu dinyatakan. Bapa di surga, juga bagi mereka yang mungkin saat ini sedang mengalami sebuah pergumulan yang berat, persoalan yang berat, mungkin persoalan di dalam kehidupan keluarganya, atau di dalam lingkungan pekerjaannya, di dalam atau di tengah-tengah mereka sedang menempuh studi, dan juga berbagai macam persoalan lain yang kami rasa begitu berat menekan, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID yang masih ada ini. Ya Tuhan, biarlah kami juga percaya bahwa kuasa-Mu begitu besar. Ketika Engkau bangkit, itu menunjukkan bahwa tidak ada satupun kuasa yang lebih besar dibandingkan kuasa Kristus, kuasa Allah. Itu juga yang akan kami gunakan untuk kami melangkah dalam kehidupan kami. Melangkah dengan penuh kesetiaan, dengan penuh keyakinan akan karya Kristus yang mampu menguatkan dan menopang kami sampai kami bisa sungguh-sungguh melewati segala pergumulan dan permasalahan hidup kami itu. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk setiap upaya yang sedang dikerjakan baik oleh gereja-gereja maupun juga oleh anak-anak Tuhan, para pegiat sosial yang terus berjuang untuk menjaga keseimbangan semesta ini dengan berbagai macam lingkup mereka masing-masing. Engkaulah yang menolong dan menyertai sehingga kami semua bisa tetap berkomitmen bahwa bukan kami yang harus menjadi fokus, tetapi Kristus, Tuhan yang senantiasa harus menjadi fokus. Dan itu berarti membuka juga perhatian kami bagi segala hal di sekeliling kami, bagi seluruh ciptaan di sekeliling kami. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah berbagai macam kepentingan yang ada, berbagai macam isu dan juga dinamika bahkan konflik, biarlah Engkau tetap menolong bangsa ini, negara ini. Engkau menolong pemerintah kami, sehingga mereka tetap fokus pada bagaimana mereka membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan beberapa orang saja. Dan Engkau juga menjauhkan serta melindungi negara kami dari berbagai macam kepentingan lain yang coba untuk disusupkan. Sehingga pada akhirnya kami boleh merasakan betul bahwa Engkau terus berkarya di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Juga untuk bagaimana perdamaian dunia, bagaimana isu-isu yang muncul di berbagai belahan dunia, yang tentunya juga akan punya efek untuk kehidupan kami di Indonesia ini. Kami percaya Bapa, bahwa kebangkitan Kristus dan keberadaan
Kristus Tuhan, Juru Selamat kami senantiasa akan menghadirkan damai bagi semesta. Dan itulah yang boleh tetap kami yakini dan kami pegang teguh. Bapa di surga, berkati juga setiap pihak yang dalam konteks saat ini tetap berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi sesama manusia. Kami berdoa untuk para tenaga medis, dengan berbagai macam tantangan mereka yang tidak mudah dan resiko yang juga cukup besar. Engkau juga menyertai mereka. Engkau juga melindungi dan menyempurnakan segala sesuatu yang mereka jalani. Sehingga mereka juga dengan tidak kenal lelah terus melayani masyarakat. Dan mereka juga melakukan semua itu dengan dasar melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkau yang lebih mengetahui segala hal yang menjadi pergumulan kami, segala hal yang juga kami naikkan dalam doa-doa kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dengar, sambut dan sempurnakanlah dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Sebagai rasa syukur kita atas kasih Tuhan yang tiada berbatas, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang ada pada kita. Seperti tertulis di ayatnya 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan dapat kita transfer ke gereja masing-masing.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang tiada pernah berhenti dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau memberikan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami. Biarlah kami memberi dengan hati yang sukacita dari yang terbaik apa yang ada pada kami. Bukan seberapa besar jumlah yang kami berikan, tapi bagaimana sikap hati kami saat kami memberikan persembahan. Kami berdoa supaya persembahan ini dapat terkelola baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Amin. Pendamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita, haruslah kita pancarkan bagi semua ciptaannya. Damai yang kita pancarkan adalah buah nyata dari begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Damai di hati, damai di bumi, karena terbesar kasih-Nya.
berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal, beroleh hidup kekal, beroleh hidup kekal. Mari saudara, kini arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sang sumber kehidupan memelihara kehidupan saudara yang rentan dan rapuh. Kiranya Yesus yang bangkit dari maut memberi saudara keberanian untuk bertahan dalam kehidupan. Kiranya Roh Kudus yang lembut membuat saudara terus bersyukur atas kehidupan. Haleluya, amin. Haleluya.
jalan-jalan bareng keluarga dan kolega. Ternyata tadi mimpi, padahal hati udah di Hawaii. Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga, anak muda juga bangkit jadi solusi pembawa damai. Happy Sunday dari Lifeline, Gereja Kristen Pasundan, dan Universitas Kristen Maranatha.